Kita lanjut lagi. Jadi karena kita belajar terkait analisis data di sini, kita pakainya RStudio untuk mengelola datanya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pengelolaan datanya, kita belajar dulu dasar-dasar dari bahasa pemrogramannya. Nah, mungkin yang dari sistem informasi pasti sudah pernah belajar terkait bahasa pemrograman yang lain ya. Entah kalian belajar terkait pakai Python atau bahasa pemrograman yang lain. Mungkin dari statistika juga pasti pernah dapat mata kuliah atau tutor yang terkait dengan bahasa pemrograman. Nah, di sini bahasa pemrograman R itu sama seperti bahasa pemrograman lain, dia memiliki variabel dan juga tipe data. Nah, apa itu variabel? Jadi variabel itu merupakan tempat penyimpanan data sementara. Jadi kalau kita ingin mengelola data, biasanya kita harus simpan dulu datanya ke dalam variabel. Nah, dari variabel inilah datanya itu kita kelola. Kita mau ubah, kita mau edit, kita mau update, kita mau hapus beberapa data, kita harus simpan dulu datanya di dalam variabel, baru kita bisa manipulasi di sana. Nah, variabel itu akan berkaitan dengan yang namanya tipe data. Jadi dalam bahasa pemrograman ada beberapa tipe data yang pasti ada. Yang pertama itu tipe data string. Nah, tipe data string itu apa? Tipe data string itu adalah tipe data yang bisa memuat semua karakter yang ada di dalam keyboard kita. Nah, tapi dia ciri khasnya adalah dia memiliki tanda kutip. Seperti ini. Di sini saya sudah membuat tipe data yang namanya nama, bukan tipe data, variabel. Variabel namanya nama, yang mana memuat value-nya adalah nama saya sendiri, Budi. Nah, di sini kutip menjadi yang paling menonjol pada saat kita menuliskan tipe datanya. Karena untuk string itu wajib memakai tanda kutip. Nah, terserah kalian, kalian mau pakai tanda kutip yang gimana? Kalian bisa pakai tanda kutip yang dua seperti ini, double quotes, kayak gini, atau kalian bisa pakai yang quote satu, tidak masalah. Jadi sama saja, kalian mau pakai kutip satu atau kutip dua sama. Nah, itu untuk nama variabel string, tipe data string. Lalu ada juga variabel yang memuat tipe data integer. Nah, integer itu merupakan tipe data yang hanya bisa memuat angka saja. Contoh, seperti ini, umurnya 30. Yang berarti 30 ini merupakan tipe data integer karena dia hanya adalah angka. Nah, untuk tipe data integer sendiri, dia tidak bisa memuat selain angka. Jadi kalau kalian tuliskan kata-kata yang lain atau karakter lain kayak gini, dia akan error. Nah, kalian bisa lihat di sini, unexpected simbol di dalam umur, yaitu errornya apa. Nah, untuk tipe integer, dia itu hanya bisa menampung bilangan bulat saja. Jadi kalau dia menampung selain bilangan bulat, dia itu bukan tipe data integer lagi, tapi tipe data float atau double. Jadi tipe data float atau double itu mirip seperti integer yang hanya bisa menyimpan value atau nilai angka saja, tetapi dia itu bisa menyimpan dalam bentuk pecahan. Contohnya seperti ini, tinggi 106,5 misalnya ya. Jadi ada pecahan di sini, yaitu 0,5-nya. Nah, ini adalah pecahan yang bisa dimuat hanya untuk tipe data float atau double. Nah, semua ini adalah tipe data yang paling dasar di dalam bahasa pemrograman. Semua bahasa pemrograman pasti ada. Nah, tapi berbeda sintaks saja ya. Di sini untuk R, dia itu lebih sederhana dalam menyimpan variabelnya. Kita tidak perlu menuliskan tipe datanya apa untuk variabel. Berbeda mungkin kayak kita pakai Java. Kalau Java kita nulisnya seperti ini, string nama sama dengan gini, baru harus ada semikolonnya di belakang.
Lalu kalau integer harus gini. Nah, itu Java. Nah, tapi kalau untuk R itu tidak perlu kita tuliskan nama tipe datanya, dan tidak perlu ada semikolon atau titik koma di belakang barisnya. Karena biasanya untuk banyak bahasa pemrograman, setahu saya, ini sebatas pengetahuan saya saja. Jadi baru R dan Python yang tidak perlu menggunakan titik koma ya di belakang angkanya, di belakang barisnya. Nah, tapi kalau supaya kalian mau pakai juga tidak masalah. Jadi mau kalian pakai, mau kalian tidak pakai, tidak masalah di dalam R. Titik koma masih tetap dibaca sebagai pembatas antara antara baris. Oke, itu adalah tipe data dan variabel di dalam R, bahasa pemrograman R-nya. Ini sudah tampil kan screen saya yang saya tampilkan? Sudah, Pak. Sudah kan? Oke. Kita lanjut. Jadi itu dasar dari bahasa pemrograman R-nya sendiri. Nah, lalu di dalam R juga kita bisa menyimpan data lebih dari satu di dalam sebuah variabel. Contohnya adalah tinggi ini. Tinggi ini merupakan variabel yang sama seperti di atas, tapi kita timpa isinya sehingga dia bisa menyimpan data lebih dari satu. Kalau di beberapa tipe data lain ada yang namanya array. Kalau di Python namanya list, tuple, dictionary, lalu ada yang lain-lain lagi. Tapi umumnya orang-orang itu pakai array. Di Java juga pakainya array. Nah, tapi kalau di dalam RStudio, dia ini eh, namanya concatenate ya kalau tidak salah. Concatenate element. Oke, makanya di sini ada simbol C di depannya. Yang berarti di sini bisa menyimpan lebih dari satu data di dalam variabelnya. Karena kalau kita tidak pakai C-nya ini, dia itu akan error ketika kita jalan. Nah, ini sudah diberitahu sama RStudio-nya bahwa ini ada error di dalam variabel tingginya. Nah, ketika kita jalankan, dia akan error seperti ini, diberitahu bahwa ada unexpected koma di dalam tinggi, yaitu setelah 168. Komanya itu yang ini. Berarti yang ini dianggap error. Kenapa dianggap error? Karena dia eh, tidak bisa menyimpan selain angka ya di luar sini, atau simbol-simbol seperti koma, titik itu tidak disimpan sebagai variabel. Nah, dia ini sebagai pembatas di dalam bahasa pemrograman. Jadi kalau kita pakai koma berarti itu jadi pembatas antara data yang satu dan data yang lain. Nah, kalau kita ingin menyimpan data yang lebih banyak, yaitu kita pakai C-nya. Oke, ini sebenarnya kalian sudah coba kerjakan ya, tapi saya coba jelaskan saja di dalam web kita. Tapi kalian sudah pernah mengerjakan di praktikum sudah, di dalam tugas satu juga sudah. Kalau kalian sudah kerjakan tugas satunya ya. Oke, itu untuk tipe data dan variabel. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum saya lanjut ke dasar-dasar R yang lain lagi, yaitu yang bagian bawahnya. Nah, kita lanjut ya kalau gitu, tidak ada pertanyaan. Jadi ini saya bahas cuma sekilas ya, karena waktu itu terbatas. Saya mungkin mau bahas semua, karena kalau kita bahas semua itu bisa satu semester malah untuk belajar ini semua. Nah, tapi kita di sini fokusnya terkait
analisis datanya ya. Nah, tapi sebelum kita masuk, kita setidaknya kenalan dulu dengan dasar-dasar dari R-nya. Oke, selanjutnya ada if else. If else ini sama seperti di dalam bahasa pemrograman lain, fungsinya untuk memberi kondisi. Kalau kondisinya benar atau statementnya benar, maka dia akan dijalankan. Kalau tidak, dia akan menjalankan yang lain. Nah, di sini saya memiliki dua variabel yaitu A dan B, di mana saya membuat statement jika B itu lebih besar daripada A, maka saya akan menjalankan blok ini, blok codingan ini. Tetapi kalau seumpamanya statementnya salah, yaitu dia akan menjalankan codingan blok yang ada di dalam else-nya, yaitu yang ini. Nah, coba saya jalankan ya. A ini saya masukkan ke dalam data kita, B, lalu if. Nah, di sini dia akan memilih yang else-nya. Makanya muncul kata-kata A lebih besar daripada B, yaitu yang di dalam else-nya. Kenapa? Karena statementnya itu salah. Jadi karena statementnya salah, B itu lebih kecil daripada A untuk yang aslinya ya. Maka dia akan memprint yang ini. Ini statement. Oke. Nah, di dalam bahasa pemrograman juga kita mengenal ada komen ya. Komen ini gunanya untuk memberi konteks terhadap codingan yang kita buat. Jadi kalau kita ingin merapikan codingan dan kita ingin memberikan konteks biar kita tidak bingung codingan kita yang mana saja yang fungsi-fungsi yang di dalam program kita, maka kita pakai komen ini. Nah, untuk hampir semua bahasa pemrograman komennya itu bisa pakai pagar. Tapi ada juga yang bisa pakai double slash kayak gini. Nah, tergantung nanti bahasa pemrogramannya dia meminta pakai apa untuk komennya. Nah, untuk itu kalian bisa lihat dokumentasinya langsung di dalam R, bahasa pemrograman R-nya. Oke, itu untuk if else. Sebenarnya di dalam if else lagi ada namanya nested if, yaitu if di dalam if. Misal B-nya sama dengan 10, maka dia akan menjalankan yang ini, print B nilai B adalah 10. Oke, di sini saya mau tukar jadinya B-nya jadi lebih besar. Nah, kita jalankan ini. Nah, seperti kalian lihat di sini akan keluar dua statement atau output di dalam konsol kita. Kenapa? Karena di sini kita memiliki nested if. Jadi nested if itu bekerja ketika ada if di dalam if-nya. Jadi double ya if-nya di dalam situ. Jadi dia akan membaca dulu if yang pertama, yaitu jika B-nya itu lebih besar daripada A. Jika benar, maka dia akan masuk ke dalam codingan ini yang saya blok, dan dia akan baca itu. Nah, karena if yang di atas ini paling pertama muncul, maka dia akan menjalankan yang ini dulu. Dia akan melihat, atau device kita akan melihat statement ini. Jika B-nya sama dengan 10, yang mana benar di sini 10, maka dia akan mengeprint ini. Setelah itu dia akan ngeprint yang ini. Maka setelah dia ngeprint yang ini, di bawahnya tidak akan di print out atau dikeluarkan outputnya karena sudah selesai statementnya sampai sini saja. Oke, coba kalau kita ganti jadi 11, maka baiknya ini dia hanya akan ngeprint yang ini saja. Kalian bisa lihat statement ini dengan yang di atas ini itu sama. Kenapa? Karena statement yang dalam if
if yang di dalam itu tidak sesuai dengan isi statementnya di sini. Nah, lalu kita juga tidak memasang else. Kalau kita tidak pasang else, maka otomatis kalau statementnya salah, maka dia simply tidak dijalankan saja. Dia akan skip pada blok codingan yang selanjutnya. Kayak gitu ya. Nah, itu namanya nested if. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya looping. Nah, looping ini fungsi dasar yang ada dimiliki semua bahasa pemrograman juga. Kalian cari bahasa pemrograman yang tidak ada, mungkin kayaknya hampir semua ada ya. Selama saya belajar codingan, C++ ada, di dalam Java ada, PHP ada, JavaScript ada, Python juga ada, dan semuanya for. Nah, tapi berbeda. Hari ini sederhananya mirip seperti Python ya. Bahkan sintaksnya pun mendekati dengan sintaks Python. Cuma mungkin dari segi popularitas masih lebih populer Python ya. Tapi dari segi sintaks hampir mirip. Nah, di sini looping itu ada dua, yaitu while dan for. Nah, di sini saya mulai dari yang for dulu. Nah, for looping ini ya memiliki sintaks, kita harus membuatkan statement dulu di dalam while-nya, dalam for-nya. Jadi, apa yang akan kita ulangi di dalam, atau apa yang akan kita iterasikan di dalam statement for-nya ini? Apakah I-nya, apakah nilai tingginya atau yang gimana? Nah, di sini karena saya sudah mempunyai variabel tinggi yang mana berisi tentang banyak data, ini bisa saya gunakan saja di dalam for loop-nya. Nah, di sini saya buat for, yang mana sintaksnya adalah dia akan menanyakan apa yang akan diulang. Saya tulis di sini I in tinggi, print tinggi, print I, sorry. Jadi I ini merupakan variabel tambahan di dalam for-nya. Nah, I ini gunanya sebagai kursor. Jadi kursor itu dia akan menunjukkan posisi indeks tersebut. Jadi di dalam bahasa pemrograman ya, ada namanya indeks. Ini. Jadi indeks itu merupakan posisi dari sebuah datanya. Kalau kita berbicara indeks, biasanya, bukan biasanya, pasti ya, indeks itu dimulai dari angka 0. Angka 0 ini merujuk bahwa dia itu posisi yang paling pertama dalam sebuah kumpulan data, yaitu 168. Jadi kalau kita melihat indeks 0, berarti dia merujuk pada data paling pertama. Kalau dia namanya indeks 1, maka dia merujuk pada data yang kedua, dan seterusnya sampai data yang terakhir. Nah, di dalam for, indeks itu akan digunakan. Makanya biasanya, kalau kita gunakan for, kita pakai variabel I. Karena simply I itu stands for index ya, berarti. Oke. Nah, di dalam for ini berarti kita memulai perulangannya mulai dari iterasi yang paling pertama. Berarti indeks awal sama dengan 0 di sini. Nah, karena dia dimulai dari 0, berarti I-nya ini sama dengan 0 di sini. Nah, karena dia posisi indeks awal 0, maka yang akan terprint adalah 168. Jadi posisi I sama dengan 0, maka printnya itu sama dengan 168. Lalu ketika sudah terprint yang ini,
dijalankan codingan yang ini, maka akan cek di bawahnya apakah masih ada blok codingan yang lain. Kalau tidak ada, cuma penutup saja yang ada, masih ada angka atau masih ada data yang harus dia iterasikan di dalam variabel tinggi. Nah, dia akan ngecek, oh ternyata masih ada. Maka i-nya ini akan bertambah 1. Jadi otomatis bertambah 1. Jadi sama dengan i-nya sekarang adalah 1. Nah, karena i-nya 1, berarti dia merujuk pada indeks ke 1, yaitu 170. Nah, karena dia 170, maka kan print 170. Dia akan ngecek lagi di bawah setelah ngeprint ini, dan melihat bahwa tidak ada lagi codingan. Dia ngecek ke atas apakah masih ada data di dalam tinggi. Kalau tidak ada, kalau masih ada, dia akan menambah lagi nilai i-nya menjadi tambah 1 lagi. Jadi i-nya sama dengan 2. Dia akan ngeprint out indeks kedua, yaitu 171. Dia akan melakukan begitu seterusnya sampai iterasi yang paling terakhir di dalam variabel tinggi, yaitu 175. Nah, ketika dia sudah sampai di indeks ke berapa nih? Oke, indeks ke-7 ya. Ini karena ada 8 data, berarti indeks terakhirnya adalah indeks ke-7. Maka ketika dia sudah sampai indeks 7, maka for-nya ini akan berhenti. Nah, saya akan contohkan. Saya jalankan ini. Nah, di sini kita lihat bahwa for i in tinggi. Oh, sorry. Saya belum jalankan yang ini. Oke, saya jalankan ulang di bawah. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, bahwa dia akan ngeprint satu-satu. Jadi dia akan memunculkan datanya secara satu-satu di dalam konsol kita. Nah, berbeda kalau kita cuma menjalankan print tingginya ya secara langsung, yaitu yang ini. Ini kalau saya jalankan print tinggi, dia akan berbeda. Yang satu vertikal, satunya horizontal. Nah, tapi untuk menayangkan sebuah data, tentu saja kita harus tayangkan dalam bentuk vertikal ya. Maka dari itu, kalau kita ingin menampilkan data yang banyak, pasti kita akan menggunakan for ini. Nah, sama juga kalau kalian misalnya ya, di UT, itu kan UT banyak sekali ya mahasiswanya. Misalnya data mahasiswa yang mengambil Tuton 242, analisis dan visualisasi data. Di situ kan yang bergabung di dalam kelas saya itu ada 20 orang ya, di kelas 242 itu. Nah, kalau saya ingin nge-print out, menampilkan datanya semua, maka saya akan pakai for ini. Jadi saya akan for i in mahasiswa, misalnya ya. Datanya itu disimpan di dalam uh, mahasiswanya. Maka saya bisa mau print out ini. Saya contohkan saja kalau gitu. Mahasiswa. Saya pakai nama kalian di sini. Ada Nugi, ada Angga, Ananda, lalu ada siapa nih? Adil. Oke, di sini saya, sorry, ini sebenarnya bisa ya pakai sama dengan bisa juga, tapi usahakan di dalam R itu kita pakainya simbol ini untuk memasukkan data ke dalam mahasiswanya. Karena ada beberapa konteks yang kita tidak bisa gunakan sama dengan, jadi kita biasakan saja. Nah, di sini saya sudah menyimpan data yang ini ke dalam mahasiswa. Jadi saya tinggal panggil di sini, berarti mahasiswa. Nah, setelah ini dia akan memanggil secara satu-satu mahasiswanya. Kita bisa tampilkan dalam bentuk tabel misalnya ya. Kalau kita ingin tampilkan dalam bentuk tabelnya. Nah, dia akan seperti ini. Kalau kalian masuk ke dalam sebuah database, pasti ketika ingin menampilkan data, saya yakin dia itu menampilkan dalam bentuk memakai fungsi for ini. Tidak mungkin dia memakai fungsi yang lain. Oke,
Itu untuk for looping ya. Nah, selanjutnya ada while loop. Nah, while loop ini gunanya sama sebenarnya dengan for loop, yaitu gunanya untuk melakukan iterasi, menjalankan codingan yang ada di dalam loopingnya. Dalam hal ini, while itu agak berbeda dari segi sintaks dan proses kerjanya. Kalau for, i-nya itu akan bertambah secara otomatis, dan dia akan ngecek secara otomatis di dalam variabel yang kita masukkan dalam sini. Sedangkan kalau while, dia itu lebih sensitif terhadap statement, karena statementnya itu dia pakai operator. Seperti ini. Beda dengan for. For itu dia pakai fungsi in, yang berarti dia akan menanyakan indeks yang ada di dalam mahasiswanya berapa. Sedangkan kalau for, dia akan memakai operator. Operator itu ada banyak ya, ada sama dengan, seperti ini. Jadi kalau kalian ingin menanyakan sesuatu di dalam bahasa programan, statementnya itu harus operator 2 kali sama dengan. Kalau cuma sekali, berarti dia itu nge-assign atau memasukkan datanya ke dalam variabel i. Tapi kalau seperti ini, dia akan bertanya apakah dia ini nilainya sama dengan 6. Lalu ada juga yang operator kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Kayak gitu. Nah, tapi di sini saya maunya kurang dari 6. Nah, di sini saya memiliki variabel i yang isinya 0. Nah, di dalam while-nya ini ada statement bahwa, jadi kita bisa baca seperti ini. Selama i-nya itu di bawah, maka kita akan menjalankan codingan yang ini di dalam while-nya. Kita akan menjalankan print i-nya dulu, lalu kita tambah nilai i-nya ditambah 1. Nah, kalau kita ingin menambah diri sendiri, kita bisa pakai seperti ini. I sama dengan atau equal, ini ya, assign i tambah 1. Nah, ini kalau diartikan berarti i-nya itu akan ditambah. Nah, posisi i-nya sekarang berapa? Yaitu 0. Berarti ditambah 1 sama dengan i-nya sama dengan 1. Kayak gitu. Nah, kalau saya tidak tahu ya, saya coba di sini. Nah, ada beberapa bahasa programan kita bisa singkat seperti ini. Di dalam Python bisa kita singkat seperti ini, tapi sepertinya tidak bisa karena di sini saya lihat dia ada garis merah ya, berarti dia tidak menerima simbol seperti ini. Operator seperti itu dia tidak terima untuk R. Maka kita bisa kembalikan seperti ini. Oke, saya jalankan while-nya. Maka dia akan menghitung dari 0 sampai 5. Nah, kenapa 5? Di sini karena nilai i-nya itu kurang dari 6. Jadi selama dia kurang dari 6, maka dia akan berjalan. Nah, tapi pada saat dia posisi i-nya itu sama dengan 5, dia akan ngeprint bahwa i-nya itu sama dengan 5, lalu i-nya itu ditambah 1. Berarti 5 tambah 1 jadinya 6. Nah, dia akan kembali lagi di statement while-nya. Jadi while-nya sama dengan i sama dengan 6. Nah, dia akan bertanya, 6 itu kurang dari 6 tidak? Nah, karena salah statementnya atau false, karena 6 itu harusnya sama dengan 6, bukan kurang dari 6. Maka dia tidak akan menjalankan lagi. Hence, dia hanya sampai ngeprint sampai 5 saja. Nah, lalu bagaimana caranya kalau kita ingin ngeprint sampai 6 misalnya ya? Kita tinggal tambahkan saja sama dengan di sini. Jadi kita tinggal tetap jalankan. Seperti ini. Dia akan ngeprint sampai angka 6. Kayak gitu. Nah, kalau kita ingin ngecek key-nya itu nilai berapa, kita bisa lihat seperti ini. Itu dia sudah sampai sekarang sampai 7 ya. Karena i-nya di sini
di bawah posisinya. Oke, itu untuk dasar di dalam R. Sebenarnya ada lagi ya satu, yaitu function, tapi functionnya itu ada di file saya yang sebelah. Nanti sebentar sekalian pada saat kita belajar terkait analisis datanya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya beralih ke file yang sebelah untuk belajar terkait analisis datanya di dalam R. Nah, ini cuma dasar ya, teman-teman sekalian. Dan kalian juga saya lihat di tugasnya kalian bisa praktikum dengan baik mengikuti instruksinya. Jadi saya harap aman ya. Di sini saya cuma menjelaskan fungsinya itu apa, kenapa seperti itu, dan apa yang sebenarnya terjadi pada saat kita melakukan atau menulis codingan seperti ini. Jadi sistem itu ngapain aja di dalam fungsinya, seperti apa yang terjadi di situ, biar kita bisa lebih mengerti intrinsik dari keilmuan programan ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Jadi setelah kita belajar dasar, setidaknya tadi saya sudah gunakan 30 menit ya untuk belajar dasar. Kita lanjut belajar terkait, saya akan bahas ulang, bukan belajar ya, tapi membahas ulang terkait apa yang telah kalian kerjakan, mencari nilai statistik dari sebuah data. Nah, di sini saya mempunyai data dummy yang merupakan data frame dari pegawai. Jadi nama variabelnya pegawai, datanya itu saya ubah menjadi data frame biar dia dalam bentuk tabel. Jadi fungsi framing ini gunanya adalah untuk mengubah data yang saya masukkan ini menjadi dalam bentuk tabel. Jadi kalau kalian ingin menampilkan dalam bentuk tabel, kalian ubah dulu dalam frame ya. Nah, di sini ada tiga kolom tabelnya. Kolom pertama yaitu nama, yang mana isinya seperti ini. Jadi di sini ada 10 data kalau tidak salah. Lalu ada kolom umur atau variabel umur dalam data frame pegawainya. Lalu ada variabel atau kolom pekerjaan di dalam data frame pegawainya. Ini kalau saya jalankan, maka saya tinggal panggil seperti ini bisa. Nah, dia akan muncul. Dia akan berbentuk seperti tabel di sini. Nah, ini enaknya kalau kita pakai R ya. Kita bisa tinggal tulis nama variabelnya, lalu kita tekan Ctrl Enter di dalam komputer kita, itu bisa langsung jalan. Atau kita bisa pakai print, sama saja hasilnya. Jadi gunanya untuk menampilkan data yang di dalam sebuah variabel. Nah, lalu bagaimana untuk mengakses kolom spesifik di dalam sebuah data frame? Nah, di sini kan kolomnya ada 3 ya. Ada nama, umur, pekerjaan. Nah, tapi saya ingin menampilkan hanya untuk nama saja. Jadi kita ingin print out namanya saja. Kita bisa pakai simbol dolar setelah nama pegawainya di sini. Nah, kalau kalian pakai yang terbaru harusnya tampil seperti ini RStudio-nya. Di dalam RStudio-nya ada suggestion, yang mana kita tinggal pilih. Kita mau tampilkan yang mana. Kalau sudah, kita tinggal tekan tab saja. Nah, begini kita tinggal tekan Ctrl Enter. Dan dia akan menampilkan isi dari nama pegawainya. Nama pegawainya saja. Jadi kita cuma pakai simbol dolar setelah nama variabel di dalam data frame-nya. Kalau pakai umur, tinggal tampilkan umur, dia akan menampilkan seperti itu. Jadi sangat sederhana di dalam array itu. Oke, itu untuk data frame-nya. Lalu kita masuk ke dalam modul 1 kita di dalam analisis data. Jadi di dalam analisis data kita pertama kita harus belajar statistik deskriptifnya dulu ya, yaitu kita melihat pemusatan datanya di mana. Jadi min ini mencari pusat datanya, dia berpusat di data yang berapa atau data yang mana.
lalu nilai mediannya atau nilai tengah dari sebuah data, lalu nilai modus atau mode, yaitu nilai data yang paling sering muncul. Oke, kita mulai dari min dulu. Di sini saya punya variabel namanya min umur, ya sesuai nama variabelnya ya, berarti saya ingin mencari nilai min dari dari umur di dalam data frame pegawai. Nah, untuk mencari nilai min di dalam R itu gampang sekali, kita tinggal tuliskan fungsi minnya. Sebenarnya bisa juga kalau mau manual ya, kan kalau matematikanya itu tidak terlalu susah juga, yaitu kita tinggal jumlahkan semua datanya, lalu kita bagi dengan total datanya berapa. Selesai, itu kita mendapatkan nilai rata-rata. Nah, tapi daripada repot-repot, mending kita pakai fungsi yang sudah ada disediakan oleh R-nya, yaitu min. Jangan lupa kalau kita pakai fungsi, itu selalu ada kurung gini, kurung bulat. Jadi semua fungsi, entah bahasa pemrograman apapun itu, pasti dia memiliki kurung seperti ini. Nah, gunanya ini adalah parameter. Jadi fungsi ini akan menjalankan ke data yang mana? Yaitu kita ingin menjalankan fungsi min untuk data pegawai. Tapi pegawai itu kan banyak ya. Kalau saya jalankan seperti ini, dia akan error. Karena argumennya itu tidak dalam bentuk numerik. Kenapa? Karena di dalam pegawai data frame ini ada 3 variabel. Nah, yang numerik cuma umur. Sedangkan yang lain, nama dan pekerjaan, itu dalam bentuk string. Maka dia akan error di situ. Makanya kita spesifikkan untuk umur di sini. Sehingga ketika kita jalankan, dia akan menyimpan nilai min-nya ke dalam variabel min umur. Lalu nanti kita tinggal print min umurnya. Seperti ini. Nah, lalu kita akan mendapatkan rata-rata umur dari sebuah pegawai itu adalah 23,7. Lalu itu nilai min. Lalu ada juga nama nilai median. Median ini seperti namanya yaitu nilai tengah, yang berarti dia akan mencari nilai tengah dari sebuah data. Nah, di sini nilai tengah dari data yang kita punya yaitu 23,5. Nah, kebetulan karena data yang kita punya itu adalah ini ya, data genap, maka prosesnya itu ada formulanya, yaitu kita jumlah dulu nilai bawah dan nilai atas mediannya, lalu kita bagi 2. Oke, so seperti itu ya. Nah, tapi kalau ganjil nilai median, kalau ganjil datanya kita bisa tinggal ambil nilai tengahnya saja. Oke. Nah, tapi di sini dia otomatis. Jadi apapun itu, kalau walaupun dia nilainya misalnya ganjil atau genap, dia akan tetap mencari datanya karena di dalam fungsinya ini sudah ada pengecualian-pengecualian. Kalau dia mendeteksi nilainya ganjil, maka dia akan menjalankan fungsi yang ganjil. Kalau dia genap, dia akan menjalankan fungsi yang genap. Jadi kita tidak perlu pusing dalam menjalankan fungsi eh, di dalam R Studio-nya ini atau dalam R-nya. Lalu kita selanjutnya mencari mode atau modus. Modus ini di dalam R itu tidak ada fungsi bawaan. Jadi berbeda dengan fungsi yang lain, min dan median itu memiliki fungsi bawaan di dalam R-nya, tapi untuk modus atau mode itu tidak ada. Maka ketika saya jalankan ini,
dan saya melihat isi dari variabel yang ini, saya jalankan yang bawahnya, dia akan mengembalikan nilai numerik. Kenapa seperti itu? Karena mode ini gunanya untuk melihat tipe data yang ada di dalam variabel. Jadi berbeda ya, mode di dalam bahasa pemrograman R dan di dalam statistika. Mode di dalam bahasa R ini dia gunanya untuk melihat tipe data dari si variabelnya. Nah, lalu bagaimana cara kita mencari nilai modus di dalam R kalau seperti itu? Caranya adalah, jadi dalam mencari nilai modus itu ada yang kita kenal sebagai unimodal, ada bimodal, sama multimodal. Unimodal berarti modusnya cuma satu angka atau satu kategori. Lalu kalau bimodal berarti nilai modusnya itu ada dua. Multimodal berarti modusnya lebih dari dua. Nah, tapi di dalam R ini kita bedakan dua saja, unimodal sama multimodal. Unimodal itu kalau modusnya satu, multimodal kalau modalnya atau modusnya lebih dari satu. Oke, kita mulai dari kita memakai variabel yang sama, yaitu modus umur. Nah, kita assign isinya apa? Isinya seperti ini. As numerik namanya mencari nilai max dalam tabel pegawai umur. Nah, dia akan mencari nilai maksimum atau nilai yang paling sering muncul. Jadi prosesnya itu adalah dia akan menghitung data itu keluar berapa kali. Misal angka 22 ini itu muncul dua kali, satu dan dua. Nah, maka dia akan menghitung bahwa data ini muncul dua kali. Jadi angka 22 itu sama dengan 2. Angka 20 arti satu dalam fungsinya kita jalankan dan kita mendapatkan nilai modus itu sama dengan 22. Oke. Tapi ternyata kalau kita lihat lagi di dalam datanya, nilai 22 ini bukan yang paling sering muncul, bukan bukan cuma dia yang paling sering muncul ya, tapi ada lagi satu, yaitu angka 25 ini. Nah, angka 25 ini tidak muncul di sini karena fungsi yang kita jalankan tadi itu hanya bisa mencari atau mendapatkan nilai yang paling sering muncul pada data yang paling awal. Nah, karena di sini nilai 22 paling awal muncul, paling kiri tempatnya, maka dialah yang dipanggil di sini. Meskipun yang 25 ini juga sama. Nah, lalu bagaimana caranya biar bisa menampilkan keduanya? Karena di keduanya memiliki jumlah yang sama. Nah, kita bisa menggunakan fungsi seperti ini. Get modus atau get mode itu merupakan function yang kita isi dengan parameter v. Nah, v ini nanti kita isi dengan data yang kita punya. Lalu function ini isinya apa? Isinya yang pertama, kita memiliki variabel frekuensi yang mana dia itu akan menyimpan data frekuensi. Misal, 20 itu frekuensinya berapa kali atau muncul berapa kali? Dia cuma muncul satu kali. 22 itu frekuensinya berapa kali? Nah, kalau dia lebih dari satu kali, maka dia akan menghitung berapa kali dia muncul. Nah, dalam hal ini frekuensi 22 itu adalah 2. Maka dia akan menyimpan dalam sini. Lalu mencari modus adalah mencari nilai frekuensi yang paling tertinggi. Jadi dia akan melihat nilai frekuensi yang paling banyak di antara yang lain. Maka dia akan mencari nilai maksnya di sini. Lalu kita akan mengembalikan nilai modus. Nah, dengan begini kita akan
seperti yang di atas ya. Saya sudah jelaskan bahwa ketika kita menggunakan fungsi, entah function yang kita bikin sendiri atau function bawaan dari R-nya, seperti main dan median ini, itu wajib pakai kurung. Nah, gunanya untuk melihat di dalam kurungnya itu menjadi parameter atau data yang akan kita masukkan. Nah, hal ini kita ingin memasukkan data umur. Nah, di sini kita jalankan lagi dan mendapatkan bahwa nilai modusnya itu sekarang muncul dua, yaitu 22 dan 25. Nah, inilah cara bagaimana kita bisa mendapatkan multimodal di dalam R. Oke, selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan nilai pemusatan datanya, nilai minnya, modusnya, mediannya itu berapa, di dalam modul 1 kita belajar terkait dengan penyebaran data, iya penyebaran datanya ya. Jadi salah satu cara untuk melihat penyebaran data itu adalah kita melihat standar deviasi dari datanya. Nah, di sini kalau kita ingin melihat standar deviasi, kita bisa menggunakan fungsi SD gini. Jadi fungsi yang ini, yang saya blok ini, itu fungsi bawaan dari R-nya, yaitu untuk melihat standar deviasi. Kalau tidak salah, kalau variance itu pakainya var. Kalau tidak salah ya, saya belum pernah pakai var. Nah, tapi di sini saya pakai yang standar deviasi dulu. Nah, saya menyimpan uh, data standar deviasinya di dalam variabel standar umur, yang mana berisi dari standar deviasi umur pegawainya. Ini saya jalankan, lalu printnya saya jalankan. Di sini kita akan mendapatkan nilai standar deviasinya sama dengan 2,6. Kayak gitu. Nah, standar deviasi itu kan berasal dari varians ya, yang diakarkan. Saya coba di sini var umur. Apakah ada variasi dalam R ini? Saya belum pernah coba pakai. Oke, ada ya. Berarti kita bisa panggil var umur. Hasilnya adalah 7,122. Ini adalah keragaman data di dalam eh, di dalam data yang saya punya ini. Bedanya 7 dari rata-rata. Jadi rata-ratanya berapa ya? Rata-ratanya itu adalah 23,7 tadi. Oke. Jadi persebaran datanya itu sampai nilai 7. Nah, kalau kita lihat standar deviasinya itu sampai angka 2,66. Nah, standar deviasi itu kan sebenarnya cuma eh, akar dari varian sebenarnya, ya kan? Jadi kalau kita mau manualkan seperti ini, ya kalau nggak salah pakainya ini. Nah, kita akan mendapatkan nilai yang sama dengan standar deviasinya. Standar deviasi tadi, kalau kita pakai fungsi standar deviasi ya, itu sama, yaitu 2,668749. Tapi kalau kita sedikit manualkan, kita pakai fungsi-fungsi yang ada, yaitu kita cari variansnya, lalu variansnya kita akarkan, kita akan mendapatkan nilai yang sama. Tapi kan percuma ya, jadi saya hapus aja. Oke, itu mencari nilai persebaran data dan pusat datanya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum saya lanjut lagi, silakan.
Oke, kita lanjut lagi kalau gitu. Em, Nah, untuk memudahkan kita, jadi daripada kita mencari nilai mediannya, nilai minnya, nilai modusnya, lalu standar deviasinya secara apa ya, secara satu-satu, kita bisa gunakan fungsi yang namanya summary ini. Jadi di dalam R sendiri itu memiliki fungsi bawaan yang namanya summary. Gunanya untuk melihat summary atau statistika deskriptif dari sebuah data. Oke. Jadi ini fungsi bawaan ya, maka dia pasti pakai uh, tanda kurung di sini. Di sini tinggal saya jalankan saja. Nah, di bawah ini sudah kelihatan jelas bahwa uh, nilai minnya berapa, first quartilnya berapa, nilai mediannya berapa, minnya berapa, third quartilnya berapa, fourth quartile atau nilai maksinya berapa. Nah, di sini kita sudah bisa lihat semua. Nah, tapi kan di sini belum terlalu lengkap ya, nilai variannya nggak ada, nilai standar deviasinya nggak ada, skew-nya nilainya berapa, tidak ada juga. Nah, kita bisa memakai bantuan library tambahan di dalam R. Jadi ini library yang dikembangkan oleh sebenarnya komunitas di dalam bahasa pemrograman ya. Jadi kita tinggal memakai library yang telah mereka kembangkan. Nah, library itu sendiri sebenarnya kumpulan codingan-codingan seperti ini yang jauh lebih kompleks, sehingga kalau kita gunakan, kita sebenarnya gunakan fungsi yang mereka telah bangun. Oke. Nah, untuk memakai statistika deskriptif itu ada dua. Ada kita bisa pakai summary tools, ada juga kita pakai sites. Nah, di sini saya pakai keduanya ya, saya jalankan keduanya. Library sites-nya dan summary tools-nya. Nah, tapi sebelum bisa menggunakan kedua library ini, kita harus install dulu. Cara installnya bisa kalian gunakan tulis di dalam uh, workspace kalian, di dalam sini, atau bisa langsung di dalam konsolnya. Kalian tulis install package. Package-nya namanya apa? Sites, misalnya. Tapi jangan lupa ada quotation-nya di sini, tanda petiknya. Nah, di sini karena saya sudah install, maka saya tidak perlu lagi jalankan. Jadi kalau kalian sudah pernah install satu kali package library yang ada, maka dia akan tersimpan selama laptop yang kalian gunakan itu masih ada. Atau kalian tidak install ulang ya laptopnya atau device yang kalian gunakan. Jadi installnya cuma sekali dan kalian bisa menggunakan berkali-kali. Dan cara menggunakannya kita panggil dulu nama library-nya. Kita tulis di sini literary library, library site, library summary tools. Ini saya jalankan. Lalu saya ingin gunakan statistika deskriptif punya site-nya. Punya site ini namanya describe. Nah, di sini kalau di dalam RStudio-nya sendiri sudah memiliki suggestion, kita mau pakai yang mana. Di sebelah kanannya itu sudah dijelaskan, dia berasal dari mana suggestion-nya. Apakah dari summary tools atau sites. Ada juga yang seperti ini. Nah, kalau kalian lihat base di sini berarti dia berasal dari bawaan dari R-nya, bahasa pemrograman R-nya. Seperti itu. Nah, di sini saya pakai describe dari sites. Saya ingin describe pegawai umur. Karena saya ingin lihat statistik deskriptif dari umur dari pegawainya. Saya jalankan, maka di sini kita bisa melihat nilai variansinya berapa, nilai jumlah datanya berapa, rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, mediannya berapa, nilai rata-rata yang telah ditrim, trim itu berarti dipotong ujung kiri dan kanannya berapa. Biasanya kalau trim itu
dipotong 20% datanya, entah dia di sebelah kirinya atau sebelah kanan. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk menghapus atau ya menghapus outlier yang ada. Karena biasanya kalau dia terlalu condong ke kanan atau condong ke kiri, itu datanya tidak akan terdistribusi normal, maka kita bisa trim saja, kita hapus. Jadi trim ini artinya min trim. Min trim itu berarti rata-rata yang telah ditrim datanya. Lalu ada mat. Mat ini bukan marah, tapi median absolute deviasi. Jadi deviasi dari nilai absolut dari mediannya berapa? Yaitu 2,22. Jadi melenceng dari nilai median itu rata-rata berapa? Lalu di sini ada nilai minimal berapa, nilai maksimum berapa, range datanya berapa, condong kemana, skew. Di sini nilainya positif, berarti dia condong ke kanan. Lalu ada kurtosis dan SE-nya. Oke, itu statistika deskriptif dari sites. Kalau dari Summer Tools gimana? Di sini Summer Tools kita pakai DSCR. Dan dia akan menampilkan data yang kurang lebih hampir sama seperti yang di atas, tapi ada beberapa sedikit perbedaan. Di sini ada nilai standar deviasi, nilai min-nya, lalu nilai Q1, median, Q3, nilai maksimumnya berapa, nilai mat-nya berapa, nilai IQR-nya berapa, nilai CV-nya berapa, lalu skewness-nya bisa dilihat condong kemana, ada kurtosis juga, nilai jumlah datanya berapa, VCT validnya berapa, yaitu 100%. Di sini pakai persentase. Nah, gunanya deskriptif ini untuk memudahkan saja sebenarnya. Kalian ingin melihat datanya itu secara statistik kayak gimana, kita bisa pakai describe. Jadi daripada kita capek-capek mau pakai melihat rata-ratanya, nilai mediannya, tapi kalau mau lihat secara cepat, kita pakai describe saja. Kayak gitu. Kecuali kita mau memakai nilai rata-ratanya, barulah kita pakai fungsi seperti ini yang di atas. Tapi kalau kita cuma mau lihat, kita pakai describe saja biar lebih cepat. Kayak gitu. Oke, mana tadi? Nah, oke, itu untuk statistika deskriptifnya. Jadi kita sudah selesaikan setengah dari modul satunya. Lalu kita belajar lagi yang setengahnya. Nah, setengah modulnya itu membahas tentang bagaimana kita bisa menampilkan datanya. Jadi penyajian data itu ada berbagai macam, bisa dalam bentuk tabel, bisa juga dalam bentuk grafik, misal pakai bar plot, box plot, pakai line, pakai scatter plot, pakai histogram, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mulai dulu pakai histogram. Karena di sini saya mau tuntaskan dulu penggunaan variabel umur dari pegawainya. Oke, jadi untuk melihat persebaran data di dalam data umur, kita bisa memakai histogram. Nah, histogram itu atau bar-bar grafik yang lain sebenarnya sudah ada secara bawaan di dalam R-nya. Kita tinggal panggil saja. Nah, untuk fungsi histogram itu pakai hist. Nah, parameternya ada banyak di dalam histogram. Salah satunya yang paling awal adalah datanya. Jadi data apa yang ingin ditampilkan di dalam histogram? Yaitu umur dari tabel pegawai. Nah, setelah itu parameter yang lain ada juga, tapi tidak wajib. Jadi yang wajib itu hanyalah datanya saja. Ini kalau saya hapus yang lain, misalnya seperti ini, itu masih bisa tampil. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini, nilai histogramnya sudah muncul. Nah, tapi kan ini kurang menarik ya datanya. Mirip seperti bar plot malah.
dan tidak melihat persebaran datanya dengan baik. Nah, maka dari itu kita perlu menambah parameter di dalam histogramnya. Nah, di sini saya ingin menghapus titelnya. Di sini titelnya kan histogram of pegawai dolar umur ya, yang mana itu nama apa ya? Nama terlalu teknis yang tidak cocok untuk ditampilkan. Nah, maka dari itu kita ingin mengubah namanya menjadi histogram distribusi umur. Kita pakai parameter main di sini. Jadi ini namanya semua wajib ditulis seperti ini karena ini parameter bawaan dari histogramnya atau dari grafik di dalam R-nya. Untuk main itu merupakan fungsi yang digunakan untuk mengganti titel dari sebuah grafik. Yaitu saya ingin mengubah titelnya menjadi ini. Xlab itu gunanya untuk mengubah legend dari sumbu X-nya. Nah, kalau kita lihat di bawah ini, sumbu X-nya itu adalah namanya pegawai umurnya, yang mana kita ingin ganti di situ. Lalu ada juga sebenarnya namanya YLab atau Y-label. Kita ganti sebagai frekuensi misalnya. Lalu color disingkat jadi col. Color ini gunanya untuk kita memberikan warna terhadap batangnya di dalam histogram ini. Di sini saya bisa pakai marun, tapi bisa yang lain juga. Misal pakai white bisa, pakai black bisa, pakai pink kalau kalian suka pink bisa. Tapi di sini saya ingin pakai marun. Nah, biasanya kalau warnanya itu ada, otomatis dia akan berubah di sini nama variabelnya mengikuti warna yang kita mau. Nah, bisa juga kalian memasukkan kode di sini. Kodenya warna apa? Nah, kode itu kalian bisa lihat di color picker. Kalian cari saja di Google color pickernya itu apa. Lalu kalian pilih warnanya apa. Di situ nanti kalian bisa copy warna warna warnanya ya. Sebagai contoh mungkin saya ini. Nah, ini adalah kode warna untuk warna merah. Lalu kita ingin mewarnai bordernya juga. Saya warnakan warna hitam aja. Lalu saya ingin membuat biar batangnya itu sampai 7 karena di sini datanya kan sampai 7 ya. Jadi saya ingin biar maksimal, maka saya ingin menampilkan datanya sampai 7 juga. Oke, saya jalankan. Nah, dia akan tampil seperti ini. Jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau kita lihat sebelumnya itu warnanya abu-abu, terlihat kurang menarik, batangnya pun terlalu menyatu dengan data yang lain, akhirnya tidak representatif dengan data aslinya. Sedangkan ketika saya sudah edit, dia akan melihat yang jauh lebih menarik. Lalu kita bisa juga tambahkan lines. Nah, di sini ada garis yang menunjukkan tren datanya. Tapi di sini tren datanya tidak aktif ya. Kenapa? Karena lines ini sebenarnya mengikuti frekuensi. Sedangkan di sini frekuensinya saya masukkan. Nah, untuk bisa mengaktifkan lines ini kita bisa pakai tadi frek sama dengan false. Ketika kita sudah jalankan, dia akan berubah sumbu Y-nya menjadi density atau kepadatan dan lines-nya itu akan aktif. Kita bisa melihat di sini persebaran datanya kayak gimana. Nah, axis ini gunanya untuk menambahkan label pada sumbu X-nya. Yang awalnya kan seperti ini ya. Nah, seperti ini awalnya. Dia cuma menampilkan datanya dari kelipatan 2, dari 20 sampai 28. Sedangkan datanya itu kan sampai 29 ya. Jadi dari 20 sampai 29 datanya. Nah, tapi di sini tidak direpresentasikan. Makanya saya tambahkan axis
mulai dari angka 1 dan berada pada nilai 20 sampai 30 dan kelipatannya 1. Maka dia bisa seperti ini tampilannya. Oke, tapi di sini sebenarnya histogramnya masih kurang representatif karena nilai 20 dan 21 itu munculnya cuma sekali, sedangkan di sini batangnya tinggi untuk 20 dan 21. Nah, berarti ada yang salah di sini ya. Nah, untuk itu karena masih ada celah atau kelemahan ketika kita menggunakan histogram bawaan, di sini saya bisa menggunakan histogram dari library yang kita install atau di luar dari bawaan R-nya, yaitu namanya ggplot. Jadi ggplot 2 ini gunanya untuk ya utamanya untuk plotting. Jadi di sini banyak ya, bukan cuma histogram, bisa bar plot, box plot, scatter plot atau yang lain sebagainya. Dan tampilannya pun jauh lebih menarik dan terlihat sederhana ya. Saya kasih data saja langsung. Di sini saya jalankan dulu library ggplotnya karena saya sudah install di atas ini, jadi saya tidak perlu install lagi. Nah, di bawah sini itu ada ggplot histogram, yang mana saya bisa menampilkan histogram yang berasal dari library ggplot 2. Nah, cara pakainya gampang, kita tinggal memasukkan data pegawai umur ini ke dalam sebuah frame yang mana kita sebut sebagai umur. Jadi umur ini variabel yang menyimpan data dari pegawai umur. Kenapa seperti ini saya masukkan? Karena biar dia bisa tersimpan di dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, jangan lupa kita jadikan data frame dulu, karena ggplot ini harus dalam bentuk data frame. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan fungsi ggplot. Ini fungsi yang mana datanya itu adalah dari df, yaitu yang ini. Lalu tambahkan estetiknya, x-nya itu sama dengan umur. Jadi label dari x-nya itu sama dengan umur. Nah, nilai umur itu kan dari 20 sampai 29 ya. Dia akan menampilkan di sini 20 sampai 29. Nah, untuk menggunakan ggplot, perbedaan antara parameter satu dan parameter lain itu tidak pakai koma, tapi pakai tambah. Sini pakai tambah untuk membedakan parameter satu atau fungsi satu dan fungsi yang lainnya. Nah, di sini kita mau menambahkan fungsi geom histogram yang gunanya untuk mengukur atau memberikan lebar dari batangnya berapa. Di sini saya sebutkan satu saja, karena kalau dua terlalu nanti nempel ya dengan data yang sebelahnya. Karena di sini persebaran datanya itu perbedaannya cuma satu-satu. Lalu saya mau warnakan apa? Saya ubah saja warnanya jadi steel blue dibandingkan merah biar kelihatan jelas perbedaannya. Lalu bordernya mau pakai apa? Itu white. Nah, jangan lupa kita pakai scale X continuous yang gunanya adalah ini fungsi yang gunanya untuk menampilkan jumlah batangnya. Jadi kalau secara default jumlah batangnya itu tidak akan ya, jadi bentuknya acak ya. Dia akan menyesuaikan. Kalau dibutuhkan dia tidak akan munculkan di situ. Nah, tapi di sini karena datanya itu ada 7, saya spesifikkan di sini batangnya 7 juga. Lalu di sini tambahkan label, titelnya apa di sini, label untuk sebuah X-nya apa, label untuk sebuah Y-nya berapa. Lalu kita pakai namanya dengan tema minimal. Jadi tema ini ada banyak, bukan cuma minimal, tapi di sini saya pakai minimal saja. Nah, di sini saya jalankan dari df lalu ke ggplotnya. Nah, di sini sudah lebih representatif dibandingkan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya seperti ini, kita lihat 20 dan 21 sangat tidak representatif karena angkanya harusnya cuma 1,
untuk kedua data tersebut, tapi di sini batangnya lebih tinggi daripada 2. Nah, sedangkan 22 ini kan harusnya lebih banyak ya dengan 25. Nah, maka dari itu kita pakai ggplot biar lebih menarik dan tampilannya lebih rapi seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa tampilannya sudah lebih rapi ya. Nilai 22 ini sudah sesuai dengan datanya, memiliki frekuensi sampai 2, sedangkan yang lain itu cuma 1 dan ada juga yang kosong. Nah, ini adalah persebaran data dari umur untuk pegawai di dalam data yang saya punya. Nah, ini adalah histogram dari umurnya. Oke, em, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Jadi kita bisa, kalau kita ingin pakai misalnya ya, kalian bisa cari dokumentasinya di dalam, kalian ketikkan saja di Google atau bahkan kalian bisa gunakan ChatGPT misalnya ya, atau generative AI yang lain. Kalian tinggal cari dokumentasi atau cara memakai ggplot2 di dalam R. Nanti dia akan menjelaskan tuh cara pakai, cara pakainya gimana, lalu cara menampilkan box plot misalnya atau bar plotnya kayak gimana, nanti akan dijelaskan semua. Nah, setidaknya kalian sudah tahu bahwa ketika memakai ggplot itu bisa menampilkan grafik yang lebih menarik. Nah, modul di AB yang selanjutnya juga kalian akan memakai ggplot2 ini. Maka dari itu, setelah dari sini mungkin kalian bisa install ggplot2-nya ini ke dalam device kalian masing-masing. Begitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi saya selesai dengan pegawai umurnya. Saya lanjut dengan data yang sebelahnya, yaitu data nama dan pekerjaan, atau yang pekerjaannya dulu lah. Oke, untuk pekerjaan, saya bisa tampilkan dalam bentuk bar plot seperti ini. Jadi untuk menggunakan barcode, di sini saya tidak pakai ggplot. Untuk barplotnya, saya pakai bawaan dari R-nya. Untuk barplot, sama seperti yang di atasnya, dia membutuhkan data. Nah, tapi di sini, untuk memanggil datanya, kita harus memakai fungsi table. Kenapa? Karena data di sini bukan data numerik. Nah, karena bukan data numerik, kita pakai fungsi table aja. Lalu kita ingin melihat kelompok-kelompok dari datanya. Nah, di dalam data saya itu ada 10 data, tapi kelompoknya itu cuma 4. Karyawan swasta, PNS, guru, dan wirausaha. Nah, karena cuma 4, maka di sini saya menulis kategorinya cuma 4 juga, yaitu PNS, karyawan swasta, guru, dan wirausaha. Nah, penulisannya pun harus sama dengan penulisan yang ada pada data yang kita punya. Jadi jangan sampai berbeda, karena kalau berbeda, dia akan menghitung data yang berbeda juga. Jadi dia tidak akan menyamakan datanya. Jadi di sini ingat ya, eh, bahasa pemrograman itu dia case sensitif kebanyakan dari sintaksnya. Jadi kalau ada saja yang berbeda, misalnya di sini n-nya kecil, dia akan tidak dia tidak akan bisa membaca data yang n-nya besar. Seperti itu. Oke. Nah, sama seperti yang di atasnya, kita bisa mengatur namanya, eh, apa, label dari X-nya, label dari Y-nya, lalu titelnya apa, lalu warnanya apa. Di sini saya pakai light blue, lalu bordernya apa. Sampai situ saja. Di sini saya jalankan dan akan tampil bar plot dari pekerjaan ini.
Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa persebaran data dari pekerjaan itu kebanyakan dari karyawan swasta yang jumlahnya itu ada 3 dan guru yang jumlahnya sama dengan karyawan swasta. Lalu sisanya PNS dan wirausaha jumlahnya itu cuma masing-masing 2 saja. Nah, inilah gunanya grafik ya. Jadi kita bisa menginterpretasikan data dengan sangat cepat dengan hanya melihat grafik yang telah kita bangun. Jadi daripada kita melihat data seperti ini, nah ini kan agak susah ya, kita mau menghitung akan memakan waktu yang lebih banyak dibandingkan ketika kita melihat grafik. Makanya kalau kita ingin em, mengerti akan suatu data dengan cara cepat, itu bagusnya kita tampilkan dulu datanya dalam bentuk grafik. Nah, dengan begini, maka kita bisa mengerti bahwa, oh ternyata datanya akan seperti ini munculnya. Makanya ketika kita presentasi dengan misalnya kepada bos kita di dalam kantor kita, kita biasanya kalau mempresentasikan data, itu pakai dalam bentuk grafik ya. Nah, lalu selanjutnya kita bisa membuat dalam bentuk pie chart juga. Pie chart ini dia itu kue ya berarti. Jadi karena dia bentuknya kue, berarti di situ harus ada total datanya. Nah, di sini total datanya 10, maka cara untuk menghitung total datanya sama dengan pakai sum, lalu table, lalu apa yang dijumlahkan, yaitu pekerjaannya. Jadi kita ingin menghitung seluruh data dari dalam data pekerjaan. Nah, ini kalau saya jalankan, lalu saya ingin melihat data dari totalnya, kita bisa blok saja totalnya seperti ini. Lalu kita tekan Ctrl Enter, kita bisa melihat datanya di sini sama dengan 10. Atau kalau kita ingin bisa melihat yang lain, kita bisa lihat di sini, di sisi kanan kita, di tab Environment, kita scroll ke bawah, cari total. Ini total. Total sama dengan 10. Di sini berarti total datanya sama dengan 10. Lalu di sini ada persentase. Nah, karena pie chart itu berarti dia memotong kue berdasarkan total data, berarti dia itu bentuknya dalam bentuk persentase jadinya. Oke. Untuk persentase, untuk menghindari data yang persentasenya kurang uh, tidak kelihatan rapi ya, kita bisa round up saja. Round ini gunanya untuk di apa ya istilahnya, ditarik ke atas datanya atau ditarik ke bawah, jadi dibulatkan. Nah, apa yang ingin dibulatkan yaitu data dari pekerjaannya dibagi dengan total lalu dikalikan 100. Nah, round table pegawai pekerjaan dia akan masing-masing akan dijumlah dulu. Misalnya PNS ini kan totalnya 2 ya. Jadi 2 dibagi dengan totalnya 10. Jadi 2/10 hasilnya 0,2 dikali 100 jadinya 20%. Begitu seterusnya sampai kita semua mendapatkan persentase dari semua data. Ini saya jalankan dan saya ingin melihat datanya. Kita bisa lihat seperti ini. Nah, di sini sudah melihat datanya. Guru itu ada berapa, karyawan swasta berapa, PNS berapa, wirausaha berapa. Nah, di sini tapi ada yang berbeda-beda ya dengan data yang sebelah kanan. Nah, kenapa bisa berbeda seperti itu? Karena data yang ditampilkan itu tidak sesuai juga dengan data-data yang di sini. Jadi karyawan swasta itu harusnya muncul pertama, disusul dengan PNS. Tapi nanti kita perbaiki ya. Oke. Selanjutnya label ini kita jalankan. Label ini berisi dengan kita ingin tampilkan seperti ini, persentase. Nah, karena persennya sudah melekat pada datanya,
kita ingin membuat kuenya atau pie-nya. Nah, untuk membuat kuenya sama seperti yang lain, kita tinggal tulis nama kodenya yaitu pie. Karena dia fungsi ada kurungnya. Lalu apa datanya? Datanya itu adalah tabel pegawai pekerjaan. Nah, ini datanya dan labelnya itu adalah label yang atas ini. Lalu untuk warnanya kita pilih rainbow. Nah, karena itu kita jalankan, kita akan mendapatkan pie chart dari datanya. Lalu kita tidak lupa juga untuk menampilkan legendnya. Nah, di sini saya perbaiki ya. Guru itu harusnya 20, karyawan swasta cocok 30. Di sini PNS, lalu di terakhir wirausaha. Saya jalankan ulang dan berikan legend ulang. Nah, ini seharusnya sudah lebih rapi ya. Jadi sesuai dengan data yang ada. Nah, untuk legend ini kita bisa edit posisinya. Jadi di sini posisinya right. Kalau kita mau ubah jadi left bisa. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke, ini right-nya masih kelihatan ya. Kita jalankan ulang untuk pie-nya biar dia terhapus yang lain. Lalu kita jalankan ulang yang left-nya, dia akan seperti ini. Kalau kita ingin tampilkan di atas bisa kita pakai top. Kita jalankan ulang di atas, tampilkan seperti ini. Nah, tapi kan kalau kita pasang di atas dia jelek ya. Dia nabrak dengan kuenya. Nah, karena dia nabrak seperti ini, bagusnya kalau kita ubah tampilan legendnya jangan vertikal tapi horizontal. Nah, kalau kita ingin mengubah jadi horizontal misalnya, kita tambahkan saja di akhir dari parameternya. Setelah rainbow ini kita pakai koma, tulis horis. Nah, dengan true. True-nya di sini kita tinggal tulis T saja. Nah, ini nanti kita jalankan, dia akan berbentuk horizontal di atasnya. Nah, tapi umumnya legend itu ada di bawah ya umumnya. Maka kita pasang di bawah saja berarti, yaitu bottom. Kayak gitu. Nah, perlu diperhatikan bahwa penulisan namanya itu case sensitif. Jadi kalian lihat di sini ada error. Jadi errornya itu apa? Karena dia tidak bisa matching argumennya. Bottom itu tidak ditemukan dalam matching argumen di dalam legend. Yang ada itu adalah bottom right, bottom left, left, atau top right, right, atau center. Tidak ada namanya bottom dengan tulisan besar. Nah, ini yang saya bilang sebagai case sensitif. Kayak password lah ya. Dia itu sensitif terhadap besar kecil dari sebuah karakter. Makanya kita tulis bottom yang kecil. Nah, jadi di sini bisa banyak sih ya. Bisa mau center, bisa, atau yang dalam bottom ini. Tapi di sini kita pakai bottom aja. Oke. Nah, itu untuk pie chart-nya. Lalu ada juga untuk menampilkan tabel frekuensi dari sebuah data. Nah, kita bisa pakai view tab. Ini. Jadi view ini gunanya untuk menampilkan data dan datanya itu akan dijumlah frekuensinya. Nah, di sini fungsi view itu bawaan dari R-nya. Kalian bisa tulis dengan cara seperti ini. V dengan V-nya besar ya.
Kalau V-nya kecil, dia akan salah. Ada muncul error seperti ini. Makanya V-nya itu harus besar. View. Lalu apa yang di view? Yaitu dari tabel pegawai dan di dalam kolom pekerjaan atau variabel pekerjaannya. Dijalankan akan muncul seperti ini di dalam tampilan kalian dalam bentuk tabel. Dan masing-masing sudah ada frekuensinya. Seperti itu. Dan ini sudah matching ya dengan di dalam pie chart-nya. Guru itu 20% atau sama dengan 2. Karyawan swasta 3, hijau, PNS 3, yaitu biru, wirausaha 2, yaitu 20%. Itu sudah sama. Lalu kita ingin cross step misalnya, kita ingin melihat nama-nama siapa saja yang memiliki pekerjaan tersebut. Karena dari tadi kan kita cuma bisa melihat frekuensinya saja. Kita bisa pakai cross step. Cross step ini cuma nama variabel, tapi cara cross step-nya itu dengan kita pakai fungsi table. Jadi table apa yang ingin kita cross, yaitu namanya dan pekerjaannya. Ini saya jalankan, lalu saya tampilkan. Nah, dia akan tampil di dalam sini. Saya juga kita tulis seperti ini. Saya uji coba saja. Nah, muncul seperti ini. Jadi kalau kita pakai view, dia akan otomatis untuk melihat frekuensinya, tapi kalau tidak, kita bisa lihat firmnya. 0 itu direpresentasikan sebagai false, 1 itu berarti true. Kalau dia 1 berarti dia benar bahwa datanya itu adalah sesuai. Jadi Aldi itu kerjanya sebagai PNS. Bayu sebagai PNS. Faisal sebagai guru. Hendra sebagai wirausaha. Kayak gitu. Atau kita juga bisa melihat tampilannya pakai view tadi. Yang tampilannya jauh lebih rapi. Tetapi dia akan banyak seperti ini. Kenapa? Karena dia dituliskan masing-masing. Jadi Aldi dan guru itu apakah cocok? Kalau tidak dia akan nilainya 0. Kalau cocok berarti dia 1. Dan dia akan mengulangi data-datanya sehingga guru, karyawan swasta, PNS dari wirausaha itu sudah dicocokkan masing-masing ke semua nama. Kayak gitu. Itu namanya cross step, cross table. Oke, itu untuk menampilkan data. Nah, sebenarnya saya masih mau menjelaskan terkait transformasi data ya. Jadi ini masuk ke dalam modul kita yang di dalam AB5 kalau tidak salah, AB5 dan AB6 lalu AB7. Jadi AB5 sampai 7 itu kita belajar terkait transformasi data, bagaimana kita bisa menormalisasikan data, bagaimana kita bisa mengatasi data yang kosong. Tapi karena waktunya sudah selesai ya, sampai 1,5 jam saja saya atur waktu untuk di web. Jadi saya untuk transformasi data, normalisasi data, dan one hot encode-nya saya lanjutkan di pertemuan atau web yang selanjutnya. Nah, di web selanjutnya selain saya bahas tentang transformasi data, normalisasi data, dan one hot encode-nya, saya juga akan membawakan materi terkait regresi dan cara menangani data yang kosong. Kayak gitu ya. Oke, semuanya sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum saya tutup di web untuk hari ini. Oh ya, untuk recordnya nanti saya upload. Jadi ini rekaman, saya sudah rekam ya untuk pertemuannya. Dan semuanya kalau ingin kalian nonton ulang, silakan diakses. Dan ini juga bisa digunakan untuk bagi yang belum sempat bergabung pada malam ini. Baik, Pak. Oke ya, kalau gitu ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup Pak, cukup jelas.
Oke, kalau gitu saya screenshot dulu. Hmm. Untuk laporan saya ya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan atau web hari ini. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.